Kisah pilu Pasutri Tunawisma di Palembang, jalan kaki bawa jasad bayinya lalu diusir mertua. Kisah Pasutri Tunawisma di Palembang bernama Joko 40 tahun dan Novianti 29 tahun, yang tak ada biaya memakamkan bayinya bahkan diusir mertua kini menarik perhatian publik. Pasutri Tunawisma ini mengaku sebelumnya sudah meminta bantuan ke pihak rumah sakit untuk memakamkan bayinya karena tak punya biaya. Namun permintaan itu ditolak lantaran Joko dan Novianti masih memiliki keluarga. Pihak rumah sakit hanya bersedia memberi bantuan ambulans untuk mengantar jenazah. Penolakan pihak rumah sakit untuk memakamkan bayinya yang masih berusia 20 hari dirasa Joko, membuat batinnya hancur sebab ia sama sekali tak memiliki biaya. Waktu di rumah sakit kami minta bantu dimakamkan anak saya, tapi pihak rumah sakit tidak mau dengan alasan kami masih ada keluarga. Kok kayak gini hidup, kata saya, tuturnya saat dijumpai di SPKT Polda Sumsel, Sabtu, 20 September 2025, malam. Maka setelah itu, Joko berinisiatif pergi ke rumah mertua untuk meminta bantuan biaya. Pihak RSUD Palembang Bari kemudian menyiapkan ambulans untuk mengantar ke rumah mertua Joko di kawasan 10 Ilir. Tapi karena akses jalannya kecil, Joko minta diturunkan di seputaran Bundaran Air Mancur. Namun siapa sangka setibanya di rumah mertua, luka di hati Joko dan istri justru bertambah sebab mereka langsung diusir. Raut wajah lesu dan suara pelannya mengungkap beratnya hidup yang ia jalani dengan segala keterbatasan dan serba kekurangan. Pas tiba di rumah mertua, mereka kayak gak terima, kami diusir sampai dibilang bawa mayat, katanya. Beruntungnya Joko yang sedang menggendong jenazah bayinya bertemu dengan seorang anggota Polsek Kertapati, Aibda Alimin yang membantunya. Sebab Pasutri itu terlihat kebingungan di depan Masjid Agung SMB Jayo Wikramo. Lalu ia diantar Aibda Alimin ke SPKT Polda Sumsel, bersama anggota piket, Joko dan keluarga kecilnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian jenazah bayinya dimakamkan AKP Sutioso KA Siaga Regu 2 SPKT Polda Sumsel di TPU Kamboja. Diketahui, bayi perempuan Joko dan Novianti meninggal setelah 20 hari lahir karena sesak napas. Ternyata hal ini bukan pertama kali ia harus kehilangan anak, karena sebelumnya Joko juga kehilangan anaknya yang meninggal. Ini anak yang kedua, yang pertama juga meninggal pas usianya masih kecil. Waktu itu saya masih kerja, ujar Joko. Menikah sudah lebih dari 3 tahun, saat ini sehari-hari ia bertahan hidup hanya dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain di jalanan. Hal itu baru ia lakukan semenjak 3 bulan terakhir padahal istrinya sedang hamil besar. Dulu saya kerja kuli bangunan, semenjak 3 bulan ini sudah tidak kerja lagi makanya sekarang cuma minta-minta di jalan, nyari-nyari biaya sendiri untuk istri, kata pria asal Blitar Jawa Timur itu. Karena tak punya tempat tinggal, Joko dan istri selalu berpindah-pindah tempat dan bertahan hidup seadanya. Raut wajah lesu dan suara pelannya mengungkap beratnya hidup yang ia jalani dengan segala keterbatasan dan serba kekurangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.